Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Dr. Andes Maya Estiaji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatmawati, Feby Tiawan Nur Hasanah Putri, Gilang Satyo Aji, Indah Najimi Fajar, Jumiati, Mia Ranti Arci, Muhammad Rafi Hamdi, Muhammad Farhan Azhari, Nur Isnaini, Rabiatul, Rahmawati, dan Tridayanti. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai implementasi pembelajaran di UBD dengan materi pembelajaran menggunakan buku teks. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Next, operator. Untuk yang pertama yaitu kasus 1. Nah, di sini terdapat 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama yaitu buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian ada pun ilustrasi yang kedua yaitu buku teks adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Next, operator. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan 1, yang mana pertanyaannya adalah ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Apakah ilustrasi 1 ataukah ilustrasi 2? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, di sini kelompok kami memilih ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan buku teks atau buku pegangan merupakan pedoman atau rujukan dalam pembelajaran. Nah, buku teks ini dapat digunakan oleh guru untuk menjawab kebutuhan peserta didik sebagai pengetahuan awal mereka. Nah, buku teks ini hanya sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik, sedangkan penentu kegiatan pembelajaran adalah guru, tentunya dengan mempertimbangkan keadaan dan karakteristik setiap peserta didiknya. Nah, tujuan yang spesifik inilah yang menjadi pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka dengan desain pengembangan UBD, yang mana guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran dengan menetapkan ide besar atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Nah, melalui proses perancangan tersebut, maka buku teks ini lebih tepat dijadikan sumber daya atau rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran yang dirancang. Sebagaimana berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama dalam mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar, yang dinyatakan layak oleh Kemendikbud untuk digunakan di satuan pendidikan. Next, operator. Nah, kemudian ada pun pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya adalah ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, di sini kelompok kami juga memilih ilustrasi 1. Bukan dan landasan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua terdapat tujuan yang spesifik, dan yang ketiga memuat hasil belajar. Nah, sehingga dari ketiga makna buku teks tersebut, hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran. Nah, contoh nyata ilustrasi 1 itu dapat ditemukan di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas dalam kurikulum merdeka berupa buku guru dan buku siswa, yang di dalamnya memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, rubrik penilaian, serta soal latihan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, dalam pembelajaran pun buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena peserta didik zaman sekarang lebih senang menggunakan smartphone daripada membaca buku teks, sehingga pada abad 21 ini penggunaan media pembelajaran dalam bentuk media elektronik itu dapat memudahkan siswa untuk belajar. Dengan menggunakan teknologi seperti smartphone yang mudah dibawa kemana-mana dan dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung yang canggih, maka akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, buku teks dapat ditemukan dalam bentuk digital sebagai referensi tambahan pengetahuan peserta didik dan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Next, operator. Nah, selanjutnya yaitu ada kasus 2 yang akan dijelaskan oleh Saudari Mia Ranti Arci. Pada Saudari Mia Ranti Arci, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Untuk kasus 2, di sini ada 2 ilustrasi, di mana yang pertama itu, ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Kemudian ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Next. Nah, ilustrasi mana yang sering kelompok kami lakukan? Nah, sesuai dengan praktek mengajar selama PPL, ilustrasi yang sering kami gunakan itu adalah ilustrasi 2, di mana menurut kami, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuan dan keterampilannya saja, tetapi juga penilaian sikap. Nah, hal ini juga sejalan dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian pendidikan pada pasal 3 ayat 1, di mana penilaian hasil belajar peserta didik ini pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan sendiri dilakukan agar pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian dengan penilaian keterampilan, pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang sudah dipelajarinya dalam kehidupan nyata, maupun dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian untuk penilaian sikap, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku peserta didik di kelas ataupun di luar kelas. Next. Nah, dan menurut kami sendiri di sini ilustrasi yang mana sih yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Nah, menurut kami pun ilustrasi yang kedua. Hal tersebut sesuai dengan standar penilaian yang termuat tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, penilaian untuk peserta didik tidak boleh hanya dilihat dari tingkat pengetahuan atau keterampilan saja, akan tetapi dilihat dari sikapnya juga. Nah, sekarang kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang menekankan pada profil pelajar Pancasila. Selain itu, pada abad ke-21 ini, aspek-aspek penilaian tersebut sangat relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan sikap dirinya. Dengan mengimplementasikan penilaian tersebut, peserta didik dapat terus memiliki gambaran tentang perkembangan dirinya secara menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan kualitas diri selama proses pembelajaran. Next. Nah, untuk kasus 3 sendiri, di sini ada 2 ilustrasi juga, di mana ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Kemudian ilustrasi keduanya, tugas peserta didik adalah apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Oke, next. Nah, berdasarkan kasus 3 tadi, menurut kami, metode ilustrasi yang sering dilakukan atau yang sering kami lakukan, kelompok 1 lakukan, yaitu adalah pada ilustrasi 1. Nah, di mana buku teks sendiri digunakan sebagai penuntun atau acuan materi yang sedang atau akan diajarkan oleh peserta didik dalam sistem pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas. Nah, buku teks juga dalam pertimbangan kami sebagai perangkat pembelajaran yang memiliki ranah sempit dalam penyediaan strategi belajar dalam menyesuaikan karakteristik peserta didik yang beragam. Sehingga dalam implementasi pembelajaran, buku teks menjadi bahan acuan yang selanjutnya akan dikembangkan dan dikemas untuk menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Next. Nah, menurut kami pun ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian ialah ilustrasi yang 1. Nah, mengingat pada abad ke-21 ini ilmu pengetahuan dan teknologi saling berdampingan, mulai dari kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, era digitalisasi dapat menjadi solusi bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuannya. Selain itu, pada pembelajaran paradigma baru,
peserta didik dan guru memiliki kebebasan untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain. Nah, jadi tidak berpedoman pada satu sumber belajar aja atau buku teks seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan selain dengan buku teks juga dengan berbagai sumber belajar seperti e-book atau jurnal, artikel, gambar maupun video pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Saudari Merati Arci. Kemudian, adapun kasus 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Saudari Rahmawati. Kepada Saudari Rahmawati, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Saudari Gilang atas kesempatannya. Selanjutnya ada kasus 4, yang mana seperti kasus-kasus sebelumnya itu juga terdiri dari 2 ilustrasi. Untuk ilustrasi pertama itu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Next, untuk pertanyaan nomor 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, berdasarkan kedua ilustrasi yang sudah disebutkan tadi, yang sering kelompok kami lakukan yaitu pada ilustrasi 1. Hal ini karena dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran akan lebih fokus pada materi yang akan disampaikan pada saat proses pembelajaran. Nah, biasanya pada proses pembelajaran, buku teks digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah akan ditetapkan, bukan terfokus pada urutan penomoran buku teks. Next, untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu merujuk pada ilustrasi. Nah, hal ini dikarenakan guru tidak harus terpaku pada urutan yang ada pada buku, karena buku merupakan salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar. Yaitu dalam hal ini bisa memberikan kesempatan bagi guru atau peserta didik untuk menggunakan sumber belajar lain untuk melengkapi materi yang ada di buku. Nah, guru dapat memilih materi mana yang hendak diberikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan relevansi kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Untuk kasus 5, ilustrasi 1, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Sedangkan ilustrasi 2, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal, tidak menggunakan media massa, media sosial, bahan ajar lainnya. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Next, untuk pertanyaan nomor 1 dari kasus 5. Ilustrasi yang sering kami gunakan dari kedua ilustrasi tadi, yaitu adalah ilustrasi karena buku teks merupakan salah satu sumber belajar rujukan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa buku teks ini bukan satu-satunya yang dijadikan sebagai sumber primer dalam pembelajaran, sesuai dengan keadaan yang biasanya terjadi pada pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru dengan menggunakan satu sumber belajar. Seperti buku yang sudah disediakan oleh sekolah, antara lain buku terbitan Erlangga, Irnani Tias, dan lain sebagainya. Mengingat sumber belajar dapat diakses dari mana saja, seperti media sosial dan web yang relevan. Buku teks biasanya lebih kaku dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh peserta didik. Sehingga terkadang kita sebagai guru itu harus mengemas kembali materi tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan dilengkapi dengan gambar yang menarik. Next, untuk pertanyaan kedua. Ilustrasi dari kedua ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, ilustrasi yang pertama yang cocok dengan peserta didik di zaman sekarang, karena tidak dipungkiri penerapan kurikulum merdeka menuntut adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
sehingga peserta didik tidak terpaku pada buku teks saja, mengingat gaya belajar dan kebutuhan belajar setiap peserta didik itu berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai salah satu ciri kurikulum merdeka juga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, peserta didik dibebaskan untuk memilih sumber belajar yang ia sukai, seperti audio, video, gambar, carta, buku teks, dan sebagainya, yang dapat diakses melalui internet yang ia miliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rahmawati atas penjelasannya. Nah, mungkin itu tadi hasil penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Dipersilahkan. Cek. Ya, Minta tolong. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Eka Nurwahyuni dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada perubahan yang signifikan dari sebuah fungsi buku teks sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran di zaman sekarang yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Eka atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan 1 kita tampung terlebih dahulu. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Dipersilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Ulun izin bertanya. Perkenalkan saya Viana Maulida dari kelompok 3. Kan teman-teman dari kelompok 1 pada kasus 2 ini kan tadi memilih ilustrasi 2, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada di buku pegangan untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Namun yang saya tanyakan di sini, bagaimana menilai kemampuan siswa yang berbeda-beda? Kan pada kurikulum merdeka ini siswa dituntut untuk memiliki life skill. Nah, itu bagaimana cara menilainya? Dan apakah penilaian unjuk kerja dapat diterapkan? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Dipersilahkan. Izin menjawab, moderator. Silahkan ke RPI Hamdi. Sebelumnya terima kasih kepada Eka Nurwahyuni ya dari kelompok 3. Yaitu pertanyaannya tadi kalau tidak salah, apakah ada perubahan signifikan nih dari proses buku atau bahan aja yang digunakan di sekolah, digunakan oleh guru di proses pembelajaran kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka yang sedang kita terapkan di sekolah tadi. Nah, untuk perubahan secara signifikannya, secara teknis mungkin sudah lama ya, yang dari kurikulum 13 pun pengajar di sekolah pun sangat jarang sekali menggunakan buku itu sebagai bahan aja yang sebagai acuan mutlak gitu. Bahan aja yang seperti buku tadi hanya digunakan sebagai acuan materinya saja. Karena untuk menyesuaikan capaian pembelajaran memang diperlukan materi-materi yang khusus di beberapa kelas yang kita ajarkan tadi. Misalkan nih dalam kelas 10 kita fokusnya pada dunia hewan atau dunia tumbuhan. Kalau seandainya kita punya buku bahan teks tadi, buku ajangnya tadi, kita bisa menyesuaikan materi-materi yang bisa kita sampaikan. Bahkan juga dalam buku teks tersebut yang kita gunakan bukan hanya untuk menjadi sebuah langkah-langkah dalam proses pembelajaran, tapi sebagai pegangan kita untuk bisa memberikan sebuah pengajaran di sekolah. Tapi jika seandainya ditanya apakah ada perubahan signifikan, sebenarnya tidak ada. Cuma dalam prosesnya saja buku itu tidak menjadi sebuah acuan utama dalam proses pembelajaran tadi. Namun materinya bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah tadi. Namun itu pun juga perlu kompetensi dan skill dari pengajar guru di sekolah juga untuk menyesuaikan bahan materi yang bisa digunakan oleh peserta didik tersebut. Kadang juga ada bahan materi atau sumber belajar yang sulit dijelaskan kepada peserta didik tanpa adanya harus penjelasan dari kita langsung. Makanya bahan ajar tersebut hanya sebagai acuan pendukung dalam proses pembelajaran, bukan sebagai tujuan utama. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih kepada RPI Hamdi atas jawabannya. Apakah Saudari Eka sudah dapat dipahami oleh penjelasan tersebut?
Mohon izin Ya, moderator menurut Silakan kepada Kak Rabiato untuk menambahkan. menambahkan sedikit, Eka kan juga menanyakan untuk buku teks itu kan sebagai sumber belajar gitu, dengan karakter peserta didik seperti tuntutan kurikulum merdeka, mungkin guru mempunyai skill ya untuk apalagi kan tuntutan juga pembelajaran berdiferensiasi, mungkin guru menyediakan konten materi itu bukan hanya berupa buku teks, bisa dalam video, PowerPoint, dan sebagainya gitu, sesuai karakteristik peserta didiknya gitu. Dengan ketika kita sudah mengetahui gaya belajarnya, dia menyukai yang seperti apa. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rabiato atas tambahannya. Apakah Saudari Eka dapat dipahami atas jawaban tersebut? baik, sudah bisa dipahami. Terima Ya. kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada teman-teman penyaji yang ingin menjawab. Izin menjawab, Gilang. Ya, silakan kepada Saudara Farhan. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Ulun. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu Viana tadi. Jadi penilaian itu bisa dilakukan Ibu Viana secara berdiferensiasi. Nah, dengan melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan tingkat kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Nah, sehingga dalam membuat evaluasi, nanti guru itu bisa menyesuaikan kemampuan setiap siswa yang berbeda-beda. Contohnya jika siswa memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, mungkin bisa diberikan evaluasi yang lebih rumit, kemudian nanti diberikan pengayaan. Berbeda dengan kemampuan kognitif rendah, siswanya nanti diberikan evaluasi yang lebih mudah, kemudian nanti ada remedial. Kemudian untuk penilaian kerja ini dapat diterapkan pada kurikulum merdeka. Contohnya pada saat penilaian proyek. Nah, ini yang kan siswa itu dituntut membuat atau merancang suatu produk yang dinilai oleh guru. Nah, penilaian unjuk kerja ini juga dapat diterapkan jika pembelajaran itu sudah mengikuti model pengembangan kurikulum UBD. Nah, jadi penerapan tujuan akhir pembelajaran itu siswa akan menciptakan atau merancang sebuah produk, kemudian membuat praktikum dan sebagainya. Ya, bisa dikatakan aksi nyata lah kalau di LMS. Nah, seperti itu Ibu Viana. Bagaimana, Bu? Oke, sudah jelas jawabannya dan dapat dipahami. Makasih banyak Bapak Farhan. Oh, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain. Izin menambahkan lagi kepada moderator, untuk penilaian ya, untuk penilaian ini semua itu bisa diukur gitu. Tergantung kitanya mau mengukur dari segi mananya. Ada 3 penilaian kan, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi